Nasib buruk kembali menimpa pembalap andalan Repsol Honda, Marc Marquez, jelang MotoGP Algarve 2021. Marquez dipastikan absen dalam balapan yang digelar di sirkuit Portimao itu usai mengalami gegar otak. Cedera tersebut dialami The Baby Alien saat terjatuh menjalani latihan di atas motocross. Insiden yang dialami Marc tersebut mendapat sorotan dari pembalap legendaris, Kevin Schwantz. Kevin Schwantz menyebut bahwa pembalap andalan Honda itu tak belajar dari pengalamannya sewaktu comeback di MotoGP Portugal 2021 usai 9 bulan absen. Saat itu, juara dunia 8 kali tersebut terlalu memaksakan kondisinya sehingga mengalami beberapa kali kecelakaan yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Saya pikir Marc Marquez tidak cukup bijaksana, sama seperti di awal saat dia kembali. Dia berpikir kondisinya sudah pulih 100%, kata Kevin Schwantz dilansir dari motosan.es. Tapi Anda belum cukup waktu untuk mengendarai motor dan Anda belum berada di performa yang terbaik. Anda terlalu memaksa, dan mudah untuk mengalami kecelakaan lain, sambung Kevin. Lebih lanjut, Kevin Schwantz merasa kecewa dengan kecelakaan yang dialami Marc Marquez. Pasalnya, performa Marc tengah meningkat bahkan baru saja meraih 2 podium kemenangan beruntun di MotoGP Americas dan MotoGP Emilia-Romagna. Bahkan, pembalap asal Spanyol itu telah berjanji kepada Kevin Schwantz bakal lebih berhati-hati usai merajai sirkuit kota awal Oktober lalu. Namun, Marc melanggar janjinya dan mengalami kecelakaan yang membuatnya absen di MotoGP Algarve 2021. Saya senang dia tidak melakukan kesalahan lagi, dan dia sempat mengatakan, saya harus berhenti sebentar. Itu sebabnya saya percaya performanya akan lebih kuat setelah di Austin, jelas juara dunia MotoGP 500cc tahun 1993 itu. Inilah mengapa saya pikir Marc telah membuat peningkatan yang luar biasa. Banyak yang bertanya-tanya tentang fakta bahwa ia sudah 100%. Namun hari ini setelah Marc Marquez mengalami gegar otak, saya tidak tahu, tetapi saya katakan bahwa tambahan kecil yang saya bicarakan di Austin itu masih hilang, lanjut Kevin Schwantz. Di sisi lain, absennya Marc Marquez di MotoGP Algarve 2021 tentu merugikan tim Repsol Honda. Sebab, pabrikan Jepang itu hanya mengandalkan rekan setim Marc, yakni Pol Espargaro yang masih belum mampu menunjukkan performa terbaiknya menggunakan motor RC123V. Dikutip motorsport.com, Stefan Bradl dipastikan bergabung di GP Algarve, 5-7 November ini. Repsol Honda telah mengonfirmasi bahwa pembalap penguji mereka itu bakal menggantikan Marc Marquez dalam putaran ke-17 MotoGP 2021 di Portimao, Portugal. Stefan Bradl akan dibantu oleh tim Marquez yang dipimpin oleh Santi Hernandez sebagai kru chief. Saat The Baby Alien absen panjang musim lalu, mereka juga sudah bekerja sama. Marc Marquez sendiri akan menjalani pemeriksaan lagi guna melihat apakah dia bisa fit untuk balapan pamungkas MotoGP 2021 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, 12-14 November mendatang. Honda tentu menginginkan juara dunia 6 kali MotoGP tersebut bisa pulih tepat waktu. Jikapun tidak memungkinkan, pabrikan Jepang berharap ia bisa mengikuti tes post-season pada 18-19 November, di mana arah final mesin untuk musim 2022 akan ditentukan. Maverick Viñales telah menjalani 3 balapan di MotoGP 2021 bersama tim barunya, Aprilia. Viñales tercatat mengalami peningkatan di setiap balapan dalam 3 seri menggeber motor RSGP. Dalam debutnya di MotoGP Aragon 2021, ia finish di posisi 18, pembalap berjulukan Top Gun itu semakin membaik di 2 seri selanjutnya, MotoGP San Marino finish ke-13 dan MotoGP Emilia-Romagna ke-8. Pembalap asal Spanyol itu mengaku bahwa Aprilia sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa pada MotoGP 2022 mendatang. Namun, Viñales yang baru bergabung selama kurang lebih 2 bulan itu belum mampu memanfaatkan kekuatan motor pabrikan Noale tersebut. Ia pun saat ini berusaha beradaptasi agar mampu tampil ganas bersama Aprilia di sisa musim ini. Intinya, saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa melangkah, kata Maverick Viñales dilansir dari Tuttomotori Web. Tapi saya merasa kami bisa memiliki potensi besar. Saya hanya harus mencari cara untuk mengeluarkannya di trek, sambung Viñales. Di sisi lain,
Finales yang diproyeksikan untuk MotoGP 2022 itu memberikan satu syarat sulit bagi Aprilia yang bisa membuat dirinya tampil ganas musim depan. Bukan cuma Finales yang harus beradaptasi, pabrikan Noale itu juga harus beradaptasi dengan pembalap berusia 26 tahun itu. Pasalnya selama ini, Aprilia selalu mengikuti saran dari pembalap andalannya, yakni Alex Espargaro. Hal tersebut cukup sulit, mengingat Alex sudah berjasa sejak 2017, bahkan mencetak sejarah dengan memberikan podium pertama bagi Aprilia di era MotoGP di sirkuit Silverstone, Agustus lalu. Tim juga harus mencari cara untuk beradaptasi dengan saya, jelas Finales. Karena sampai sekarang mereka terbiasa dengan Alex Espargaro yang sama sekali berbeda dengan gaya membalap saya, tambah mantan pembalap Yamaha itu. Lebih lanjut, jika Aprilia tak melakukan syarat tersebut maka Maverick Vinales tak bisa tampil ganas di MotoGP 2022 mendatang. Bahkan, Vinales akan tersiksa seperti yang tengah ia alami di musim ini. Jika saya mencoba berusaha dengan kondisi sekarang, saya akan membuat banyak kesalahan, pungkas Maverick Vinales. Pembalap tim Pramac Racing, Jorge Martin, menjalani debut yang istimewa di MotoGP 2021. Martin langsung mampu menunjukkan kualitasnya sebagai calon pembalap hebat di musim perdananya di kelas Grand Prix. Pembalap berjuluk Martinator itu sukses merebut 1 kemenangan dan 2 podium dalam 16 seri musim ini. Bahkan, ia langsung mampu menebar ancaman di awal musim dengan merebut podium pertamanya di kelas Grand Prix pada MotoGP Doha 2021 lalu. Namun pembalap Spanyol itu mengalami nasib sial saat terlibat kecelakaan horor di seri ketiga, tepatnya pada sesi latihan bebas MotoGP Portugal 2021. Kecelakaan tersebut membuat rookie ganas Ducati itu absen selama 4 balapan. Akan tetapi, Jorge Martin mengaku bahwa kecelakaan tersebut justru membuatnya mampu tampil lebih ganas lagi di MotoGP 2021. Datang ke MotoGP sebagai rookie dan mendapatkan podium di balapan kedua sudah luar biasa, tetapi kemudian saya mengalami cedera besar dan saya tidak berharap untuk kembali ke podium tahun ini, kata Jorge Martin dilansir dari motosan.es. Dari GP Portugal saya pikir saya telah belajar banyak, saya mengubah cara saya dalam balapan, kata Martin lagi. Ketika saya memasuki balapan baru pada hari Jumat sesi latihan bebas, saya mencoba memahami bagaimana meningkatkan, di mana harus mengambil resiko karena saya tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Itu hampir mengubah hidup saya, karena saya pikir saya tidak akan pernah naik MotoGP lagi. Kemudian saya justru mendapat podium berturut-turut dan posisi pole berturut-turut di 2 seri Austria, sambung rookie ganas Ducati itu. Meskipun musim debutnya di MotoGP 2021 berjalan cukup sukses, Jorge Martin masih belum puas. Rookie ganas Ducati itu mengincar 1 kursi di tim pabrikan Borgo Panigale. Mimpi saya adalah berada di MotoGP. Tentu saja, tim pabrikan memiliki pembalap terbaik dari tim. Mereka memiliki dukungan paling banyak dan peralatan terbaik untuk pembalap yang baik, jelas pembalap berusia 23 tahun itu. Penting untuk saya berada di pabrikan Ducati dan berjuang untuk meraih gelar juara dunia, lanjut Martin. Jorge Martin memang tak mengincar slot di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2022 mendatang. Akan tetapi ia sedang gencar mencari tambahan pengalaman di Pramac Racing musim depan, dan berupaya bisa menembus pabrikan Ducati di MotoGP 2023. Tahun depan sempurna untuk tetap di Pramac Racing karena ini adalah tim yang bagus untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan performa, ungkap Martin. Tapi saya juga percaya bahwa 2023 adalah tahun yang penting, kita akan melihat di mana kita akan berada, saya harap saya bisa memperjuangkannya posisi di tim pabrikan dan juga motor dengan peralatan pabrik. Ini juga akan menjadi mimpi, pungkasnya.